Proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Belanda itu akhirnya menemui titik terang. Bomber berusia 24 tahun itu sudah diperbolehkan untuk mengucap sumpah setia warga negara Indonesia, WNI. Hal itu sesuai dengan keputusan Komisi X dan Komisi Sesebelai DPR RI yang menyetujui perpindahan kewarganegaraannya Senin, 3 Februari 2025 lalu. Ole bisa menjadi WNI karena memiliki garis keturunan Indonesia. Dahulu kala neneknya lahir di Medan, Sumatera Utara. Karena hal tersebut, darah Indonesia mengalir deras di darah Ole. Ole ingin pulang ke tanah kelahiran neneknya untuk membantu timnas Indonesia. Setelah naturalisasinya disetujui, ada satu sosok yang sangat semeringah. Manajer timnas, yakni Sumarji, sangat bersyukur proses calon bomber tim Merah Putih tersebut berjalan lancar. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak seperti Kemenpora, PSSI, dan DPR. Semua pihak tersebut terjun langsung untuk melancarkan niat Ole membela timnas Indonesia. Alhamdulillah tim talent baik dari Kemenpora dan PSSI semua bekerja dengan baik dan alhamdulillah bisa menaturalisasi Ole, ujar Sumarji. Lebih lanjut, pria berusia 52 tahun tersebut mengungkapkan sosok Ole sebenarnya. Menurutnya, pemain Oxford United FC tersebut merupakan pemain kelas atas. Bisa dibilang, pemain berusia 24 tahun itu masuk kategori grade A. Karena termasuk kategori pemain papan atas, proses naturalisasi Ole memakan waktu yang panjang. Seperti diketahui, Ole sejatinya sudah masuk dalam radar PSSI sejak 2023 lalu. Namun, dirinya baru bisa datang ke Indonesia pada November 2024. Hal itu dikarenakan sang pemain masih harus berpikir soal masa depannya tersebut. Akan tetapi, kini dirinya sudah mantap memilih Indonesia sebagai tim yang dibelanya di ajang internasional. Oleh pemain yang punya kualitas sangat baik, grade A, sehingga untuk bisa menaturalisasi Ole butuh perjuangan, terangnya. Seorang pemain timnas Indonesia diklaim sedang ngebet bermain untuk klub Eropa. Hal tersebut diungkapkan oleh Hamdan Hamedan, yang merupakan staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga. Hamdan menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan bantuan terhadap sang pemain untuk mewujudkan keinginan tersebut. Salah satu cita-cita saya itu membantu pemain Indonesia secara pro bono. Saya kebetulan punya kenalan di luar negeri. Kalau misalnya ada pemain kita yang bermain di Eropa, saya akan dengan senang hati memfasilitasi. Waktu itu kan ada pemain yang punya keinginan, lalu saya mengatakan kepada beliau, "Ya, mungkin saya akan buatkan profil dan CV Anda, kemudian saya kumpulkan videonya untuk saya kirim." Ia menambahkan. Salah satu pihak yang dihubungi Hamdan ialah agensi yang pernah menangani pemain-pemain elit semacam Juan Ferron, Hernan Crespo, dan Paulo Dybala. Menurut pendapat agen tersebut, pemain ini memang punya potensi. Bahkan, apabila pemain yang bersangkutan bisa digeser menjadi gelandang, dia punya peluang besar untuk bisa bersaing di kompetisi elit Eropa. Sayangnya, Hamdan belum menyebut secara spesifik soal nama pemain yang dimaksud. Kebetulan saya kenal dengan talent management yang pernah menghandle Juan Sebastian Ferron, Hernan Crespo, Paulo Dybala. Saya menanyakan saja kepada beliau bagaimana pendapat Anda tentang talenta Indonesia, kata Hamdan. Lalu saya mendapatkan report yang menyebutkan bahwa pemain ini bagus sekali. Bahkan, kalau saja dikonvert menjadi DMF, mungkin dia sudah siap bermain di liga-liga top Eropa. Sambungnya. Yang jelas, Hamdan sudah menyampaikan kepada sang pemain soal penilaian-penilaian yang diberikan oleh agensi tersebut. Jika merujuk pada identitasnya, pemain ini memang tidak berposisi sebagai gelandang. Namun kata Hamdan, saat sang pemain digeser menjadi gelandang, dia mendapatkan pujian yang baik dari seorang pelatih BRI Liga 1. Saya lebih ke aspek diagnostik saja. Lihat apa adanya, sampaikan apa adanya. Kemudian responsnya sangat positif. Bahkan, saya sebetulnya sangat kaget juga karena ini penilaian orang. Setelah itu, saya melihat postingan dari pelatih yang memuji pemain tersebut, yang katanya bagus sekali ketika bermain di tengah. Lanjut ex-direktur eksekutif Indonesian Diaspora Network itu. Hamdan menegaskan, dirinya tidak ingin terlibat lebih jauh dengan urusan transfer. Dia hanya membantu melakukan diagnosis terhadap sang pemain. Menurut dia, 3 orang agen ternama di Eropa sudah mengakui jika pemain yang bersangkutan memang punya kualitas. Saya tidak ingin terlibat dalam transfer. Saya hanya menjanjikan bahwa saya akan memberikan profil Anda untuk dievaluasi.
Nah, makanya kita serahkan saja kepada ahlinya untuk melakukan evaluasi, ujar dia. Saya kirim profilnya kepada 3 respectable agent untuk mengevaluasi. Tiga-tiganya mengatakan bahwa pemain ini bisa main. Nah, setelah itu bukan urusan saya. Saya hanya melakukan diagnosis dan menyampaikan saja, imbuhnya. Cyrus Margono baru saja mengambil langkah penting dalam perjalanan karier sepak bolanya. Penjaga gawang asal Indonesia itu resmi bergabung dengan klub dari Liga Kosovo, yakni KF Dukakjini. Meskipun belum pernah membela timnas Indonesia, Cyrus Margono terus mendapat sorotan dari publik tanah air. Sebab, dengan karir yang dimiliki di Yunani bersama Panathinaikos II, dia dinilai cukup layak membela skuad Garuda. Cyrus Margono sendiri sempat vakum dari sepak bola selama setengah musim. Dia harus angkat koper dari Panathinaikos II pada Juni 2024, lalu karena kontraknya habis dan tidak ada kesepakatan perpanjangan. Bergabungnya Cyrus Margono ke KF Dukakjini jadi angin segar. Setelah resmi jadi WNI Maret 2024, harapannya membela timnas Indonesia sempat tertunda, mungkin akan terbuka lagi. Simak ulasannya di bawah ini ya, Bolaneters. Di Liga Kosovo, Cyrus Margono punya kesempatan emas untuk kembali unjuk gigi di kancah Eropa. Meskipun bukan liga top, pengalaman di Eropa tetap berharga banget buat perkembangan karirnya. Ada banyak potensi positif dari langkah Cyrus Margono ini. Pertama, ia kembali aktif bermain. Ini penting sekali untuk menjaga kondisi fisik, skill, dan ritme pertandingan. Kedua, bermain di Eropa, walau di liga yang mungkin kurang populer, tetap meningkatkan visibilitasnya di kancah internasional. Ketiga, peluang dipanggil timnas Indonesia jadi lebih besar, terutama jika dia bermain secara reguler. Terakhir, Cyrus Margono bisa menjadikan KF Dukakjini sebagai batu loncatan untuk mencapai level lebih tinggi. Dia baru berusia 23 tahun dan bisa berkembang lebih baik lagi. Tapi, kita juga perlu melihat sisi negatifnya. Liga Kosovo mungkin levelnya di bawah liga-liga top Eropa. Beberapa pemain dari Liga Kosovo bermain di BRI Liga 1 pada 3 musim terakhir. Ini bisa berarti kurangnya tantangan dan kesempatan berkembang pesat. Eksposur media juga mungkin lebih terbatas, sehingga peluang dilirik klub besar bisa berkurang, kecuali performanya sangat menonjol. Beradaptasi dengan lingkungan, budaya, dan gaya bermain baru di Kosovo juga butuh perjuangan ekstra. Dan yang paling penting, tidak ada jaminan kepindahan ini akan langsung membawa sukses besar. Masa depan Cyrus Margono masih penuh ketidakpastian. Waktu terus berjalan untuk Patrick Kluivert menyiapkan timnas Indonesia yang akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kluivert saat ini masih mencari 2 pelatih lokal yang akan mendampinginya. Sebanyak 10 kandidat sudah menjalani proses interview. Sebelumnya, Kluivert membawa 2 pelatih asisten, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Pastoor adalah salah satu pelatih berpengalaman yang dimiliki Belanda saat ini. Sosok 58 tahun itu melatih sejumlah klub ternama Belanda, mulai dari NEC Nijmegen, AZ Alkmaar, dan terakhir Almere City. Sedangkan Denny Lanzaat adalah mantan pemain timnas Belanda yang bermain di Piala Dunia 2006. Dia juga pernah bermain untuk Ajax Amsterdam, AZ, di Premier League bersama Wigan Athletic dan Feyenoord. Karier pelatih Lanzaat lebih banyak sebagai asisten, mulai dari di Feyenoord, Al Ittihad, Willem II, Al Tawun, Lech Poznan, dan terakhir Ferencvaros sebelum gabung timnas Indonesia. Kluivert kemudian memboyong 1 lagi asisten dan sudah diumumkan PSSI pada Januari lalu. Dia adalah legenda timnas Belanda yang menjadi juara di Euro 1988, yakni Gerald van den Burg. Kemudian Kluivert menunjuk Quentin Jacoba sebagai pelatih fisik timnas Indonesia. Untuk pelatih penjaga gawang, Kluivert menunjuk Sjoerd Woudenberg yang kini melatih Dewa United. Daftar asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia pelatih kepala, Patrick Kluivert. Asisten pelatih, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Gerald van den Burg. Pelatih kiper, Sjoerd Woudenberg. Pelatih fisik, Quentin Jacoba. Patrick Kluivert kini telah menjadi pelatih baru timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong.
Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu berhasil membawa timnas Indonesia mencatat 1 kali kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kali kekalahan dalam 6 pertandingan. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, tim Merah Putih menduduki posisi ketiga di grup C dengan perolehan 6 poin. Tertinggal 10 poin dari Jepang dan terpaut 1 poin dari Australia, serta punya koleksi poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Namun timnas Indonesia masih berpeluang untuk lolos otomatis ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026 atau melalui babak keempat. Terlebih Indonesia punya keunggulan selisih gol yang lebih baik atas ketiga pesaingnya itu. Melihat perkembangan tersebut, pencinta sepak bola nasional yang juga wirausahawan muda asal Surakarta, Sahli Himawan pun yakin timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Saya mengapresiasi peran besar Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mewujudkan mimpi akbar tampil di Piala Dunia 2026. Saya juga yakin bersama Patrick Kluivert, timnas Indonesia bisa lolos ke panggung sepak bola terakbar. Ujarnya di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025. Patrick Kluivert dan skuad Garuda sendiri masih memiliki 4 pertandingan tersisa dari total 10 laga di grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga Juni 2025, yaitu melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Pada Maret 2025, pasukan yang dilatih pria berusia 48 tahun ini dijadwalkan bertemu tuan rumah Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Kemudian pada periode Juni 2025, JIZS-DKK akan menjamu Cina pada 5 Juni dan melawat ke Jepang untuk melakoni laga pamungkas pada tanggal 10 Juni 2025. Dua tim teratas masing-masing grup berhak mendapat tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tersebut. Sementara penghuni peringkat ketiga dan keempat kembali bersaing di putaran keempat untuk memperebutkan 2 tiket jalur playoff. Saya optimistis Indonesia bisa lolos langsung ke babak utama Piala Dunia 2026 atau duduk di peringkat 2 besar grup C. Jika hal itu terwujud, Indonesia akan pertama kali tampil di Piala Dunia, ujar pengusaha yang berdomisili di Kolomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Namun jika opsi pertama gagal, Sahli Himawan juga percaya tim berlogo Garuda di dada itu bisa memenuhi target untuk duduk di posisi ketiga atau keempat demi melanjutkan perjalanan ke putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes DKK dipercaya akan terus berkembang di masa Patrick Kluivert untuk menciptakan sejarah tampil untuk pertama kalinya di panggung sebesar Piala Dunia. Gelandang Dewa United, Ricky Kambuaya tampil impresif dalam 7 pertandingan terakhir. Akankah performanya berakhir dengan panggilan dari Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia? Timnas Indonesia memasuki era baru di bawah asuhan Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu bisa saja punya preferensi lain dalam pemanggilan pemain ketimbang Shin Tae-yong. Kendati begitu, ada satu pemain andalan Shin Tae-yong di tim Merah Putih yang seharusnya mendapatkan panggilan, adalah Ricky Kambuaya yang kini sedang on fire. Sebagaimana diketahui, Kambuaya saat ini bermain untuk Dewa United. Mereka saat ini sedang bagus-bagusnya dengan berada di posisi keempat BRI Liga 1 2024-2025. Di balik gemilangnya Dewa United, Ricky Kambuaya menjadi sosok yang penting. Hal itu dibuktikan dalam performanya dalam beberapa pertandingan terakhir. Dari 7 pertandingan yang dijalani, gelandang 28 tahun tersebut selalu tampil baik dengan rating 7 ke atas. Bukan hanya itu, Kambuaya juga berhasil menyumbangkan 3 assist dan 1 gol dalam 7 pertandingan terakhirnya bersama Dewa United. Apalagi laga terakhirnya ketika Dewa United mengalahkan PSIS Semarang, permainan Ricky Kambuaya dipantau langsung oleh Patrick Kluivert. Maka dari itu, besar kemungkinan mantan pemain Persebaya dan Persib ini bakal mengunci satu tempat di Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang.
PSSI akhirnya secara resmi mengumumkan daftar skuad timnas Indonesia yang akan tampil pada Piala Asia U20 2025 di Cina pada pertengahan Februari nanti. Sebanyak 23 nama telah dipanggil tanpa melibatkan dua calon naturalisasi, Tim Geipens dan Dion Marquez. Seperti diketahui, kedua nama ini telah mendapatkan lampu hijau untuk berganti kewarganegaraan dari DPR RI dan diperkirakan akan mengambil sumpah pada 8 Februari mendatang. Meski demikian, keduanya tidak akan diturunkan di Piala Asia U20 2025. Kurniawan Dwi Yulianto resmi bergabung jadi pelatih di Timnas Indonesia U20. Dari 23 nama yang dipanggil, hanya 3 nama yang tergolong pemain diaspora. Mereka adalah Welber Jardim, Marcelinus Amaola, dan Jens Raven yang bermain di luar negeri. Sedangkan selebihnya merupakan pemain-pemain muda dari liga lokal di tanah air. Klub Liga 2, Bayangkara FC, menjadi pemasok pemain terbanyak untuk Timnas U20 dengan menyumbangkan 3 pemain, yakni Fandi Bagus, Evanda Florasta, dan Muhammad Ragil. Sedangkan 3 klub Liga 1, yakni Bali United, Persija Jakarta, dan Borneo FC, berada pada urutan kedua, masing-masing 2 pemain. Indonesia berhak tampil dalam Piala Asia U20 2025 setelah menjuarai grup F kualifikasi dengan total 7 poin. Grup ini juga dihuni Yaman dan Timor Leste, sedangkan Maladewa tidak mengikuti kualifikasi meski tergabung dalam grup G. Pada Piala Asia U20, Indonesia menghuni grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Petualangan Indonesia dalam turnamen ini diawali dengan meladeni Iran pada 13 Februari, kemudian melawan Uzbekistan pada 16 Februari, dan menghadapi Yaman pada 19 Februari. Berikut adalah daftar susunan lengkap skuad Timnas Indonesia U20. Kiper 1. Iwayan Wiguna, Bali United. 2. Ikram Al-Ghifari, Semen Padang. 3. Fitrah Maulana, Persib Bandung. Bek 4. Doni Tri Pamungkas, Persija, Jakarta. 5. Sultan Zeki, PSM Makassar. 6. Muhammad Iqbal Gwijangge, Barito Putera. 7. Kadek Arel, Bali United. 8. Fafa Sheva, PSPS Pekanbaru. 9. Rizjar Nurfiat, Borneo FC. 10. Muhammad Mufli Hidayat, PSM Makassar. 11. Achmad Zidan, PSS Sleman. 12. Muhammad Alfarezi Buffon, Borneo FC. Gelandang. 13. Welber Jardim, Sao Paulo Brasil. 14. Fandi Bagus, Bayangkara FC. Pemain belakang P20. Arliansyah Abdullah Manan, PSIM Yogyakarta. 21. Marcelinus Amaola, UD Logroño Spanyol. 22. Jens Raven, FC Dordrecht Belandat. 23. Muhammad Ragil, Bayangkara. Salah satu kiper keturunan Indonesia, Emil Audero, dikabarkan bakal segera memperkuat Timnas Indonesia. Hal ini dibocorkan dari klub terbaru Emil Audero, Palermo, yang baru mengumumkan kepindahannya dari Como 1907 dengan status pinjaman. Kesulitan bersaing dengan Jean Butes dan Pepe Reina, Como 1907 akhirnya meminjamkan ke klub Serie B, Palermo hingga akhir musim panas 2025 nanti. Menariknya, Palermo tiba-tiba saja mengumumkan Emil resmi menjadi pemain Indonesia pertama dalam sejarah klub mereka. Sejak berdiri 1 November 1900 alias nyaris 125 tahun itu, Palermo sebelumnya belum pernah memiliki pemain asal Indonesia. 125 tahun sejarah, pemain pertama Indonesia. Bunyi keterangan Palermo dikutip dari akun Instagram @palermoofficial, Rabu, 5 Februari 2025. Terlihat di postingan tersebut, foto Emil pun diedit hingga terlihat ada nuansa Indonesia. Sepertinya adanya candi sampai Emil yang menggunakan baju tradisional yang ada batik Garuda. Ini tentunya menjadi salah satu kode Emil Audero untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Rumor bergabungnya sang penjaga gawang ke Timnas Indonesia jadi kencang dibicarakan beberapa waktu belakangan ini. Emil sempat menolak karena masih percaya bisa memperkuat Timnas Italia. Kini kiper berusia 28 tahun itu tampaknya mulai menyerah dengan Timnas Italia dan mulai beralih ke Indonesia. Hanya saja,
belum ada update terbaru mengenai Emil dan PSSI. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, dikabarkan semakin dekat untuk berkarir di Liga Jepang. Meskipun masih memiliki kontrak dengan KV Mechelen hingga Juni mendatang, Sandy disebut-sebut akan segera meninggalkan klub Belgia tersebut. Pasalnya posisinya di tim semakin tersisih dan bukan lagi menjadi pilihan utama. Kabar ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa bursa transfer di Jepang masih terbuka hingga Maret, sehingga memungkinkan Sandy untuk bergabung dengan salah satu klub di negara tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 28 tahun itu pernah mengungkapkan keinginannya untuk merasakan atmosfer kompetisi Asia, khususnya di Jepang dan Korea. Jurnalis Belgia, Jonas van de Vijver, turut mengonfirmasi kemungkinan kepindahan Sandy Walsh ke Liga Jepang. Dalam laporan yang dikutip dari Bola Sport, ia menyebut bahwa Yokohama F. Marinos menjadi klub tujuan sang pemain. Setelah petualangan bersama Indonesia, kini petualangan berikutnya menanti di Jepang, tulis Jonas van de Vijver. Sandy Walsh, yang kontraknya akan segera habis di KV Mechelen, hampir pindah ke klub papan atas Asia, Yokohama F. Marinos, tambahnya. Kesepakatan antara Sandy Walsh dan Yokohama F. Marinos diperkirakan akan mencapai titik final pada Sabtu, 8 Februari 2025. Jika benar bergabung dengan Yokohama F. Marinos, maka rumor sebelumnya yang menyebutkan bahwa Sandy akan merapat ke Urawa Red Diamonds terbantahkan. Yokohama F. Marinos sendiri tengah berusaha bangkit setelah hanya menempati posisi ke-9 di J-League 2024. Jika kepindahan ini terrealisasi, Sandy Walsh akan mengikuti jejak beberapa pemain timnas Indonesia lainnya, seperti Ricky Yacob, Pratama Arhan, dan Justin Hubner, yang juga pernah bermain di kompetisi Jepang. Dean James, bek kiri andalan Go Ahead Eagles, baru saja menyatakan bahwa ia terbuka untuk kemungkinan membela timnas Indonesia di masa depan. Dalam wawancara setelah pertandingan Toto KNVB Beker melawan Noordwijk dengan media Belanda Voetbal Primeur, pemain berusia 24 tahun ini mengungkapkan kesediaannya untuk memperkuat timnas Indonesia jika kesempatan itu datang. Saya tentu saja terbuka untuk itu, bermain untuk Indonesia. Indonesia adalah negara yang indah, ucap James. Namun James juga menyadari bahwa saat ini fokusnya adalah pada penampilannya bersama Go Ahead Eagles, tim yang ia bela di Liga Belanda. Belum ada proses apapun yang terjadi, tapi saya harus fokus menjalani musim bersama Go Ahead sekarang, imbuh James. Musim ini, Dean James telah tampil sebanyak 20 kali bersama Go Ahead Eagles, memperlihatkan konsistensi dan kualitasnya di lini belakang. Dalam 5 pertandingan terakhir, timnya tidak terkalahkan, dan James selalu tampil penuh selama 90 menit. Pencapaian ini membuat mereka berada di peringkat ke-7 klasemen, sementara Eredivisie dengan 32 poin, sebuah posisi yang solid mengingat persaingan ketat di Liga Belanda. Peran James yang vital di sektor bek kiri dan bek sayap menjadikannya sebagai salah satu pemain kunci bagi tim. Dengan penampilannya yang semakin stabil dan memberikan kontribusi signifikan, James terus menarik perhatian banyak pihak, termasuk potensi pemanggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Walaupun pernyataan James membuka peluang besar bagi PSSI untuk mengeksplorasi kemungkinan naturalisasinya, hal itu tidak akan semudah itu. Proses naturalisasi melibatkan pengecekan dokumen dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi, serta keputusan dari pihak PSSI terkait kebutuhan timnas Indonesia. Selain itu, timnas Indonesia saat ini memiliki stok pemain bertahan yang melimpah, membuat persaingan di lini belakang semakin ketat. Di posisinya, James harus bersaing dengan pemain bertalenta seperti Calvin Verdong, yang juga merupakan bek kiri andalan timnas Indonesia. Verdong, yang kini juga bermain di Eredivisie dengan NEC Nijmegen, sedang dalam performa terbaiknya dan baru saja menerima pujian dari legenda sepak bola Belanda, Rafael van der Vaart, yang menyebutnya sebagai salah satu bek kiri terbaik di Eredivisie saat ini. Dengan kualitas Verdong yang terus meningkat, James harus mempertimbangkan bahwa posisi bek kiri timnas Indonesia sudah terisi dengan pemain yang memiliki kredibilitas tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dean James jika ingin memperkuat timnas Indonesia, apalagi dengan ketatnya persaingan untuk mendapatkan tempat di starting lineup. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, pernyataan Dean James memberikan gambaran jelas bahwa ia terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia jika kesempatan itu datang. Namun, dengan proses naturalisasi yang memerlukan waktu dan prosedur yang panjang, serta persaingan ketat di lini belakang timnas, keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI.
Penting untuk melihat bagaimana PSSI merespon pernyataan ini dan apakah mereka akan mempertimbangkan James sebagai bagian dari skuad Garuda di masa depan. Dengan kompetisi yang semakin ketat di lini belakang timnas Indonesia, peluang James untuk bergabung akan bergantung pada bagaimana ia terus menunjukkan performa impresif bersama Go Ahead Eagles, serta bagaimana PSSI menilai kebutuhan tim di sektor pertahanan. Menarik untuk ditunggu apakah James akhirnya menjadi bagian dari timnas Indonesia, atau apakah PSSI justru akan mempertimbangkan pemain di posisi lain untuk memperkuat skuad Garuda saat ini. Adrian Wibowo, penyerang keturunan Indonesia di Amerika Serikat ini, menciptakan sensasi bareng legenda AC Milan dan berpotensi menggantikan Rafael Struijk di timnas Indonesia. Posisi Rafael Struijk di skuad Garuda sedang dipertanyakan seiring dengan minimnya menit bermain yang didapatkan olehnya di klub Australia, Brisbane Roar. Sang penyerang berusia 21 tahun sudah tidak pernah dimainkan lagi di Brisbane Roar dalam 4 pertandingan terakhir di Liga Australia. Struijk selalu masuk dalam skuad, namun hanya menjadi penghangat bangku cadangan dalam 4 laga beruntun melawan Melbourne City, Sydney FC, Western Sydney, dan Wellington. Penampilan terakhir Struijk di Brisbane Roar adalah ketika menghadapi Newcastle Jets pada 7 Januari 2025 lalu, ketika dia bermain 28 menit sebagai pengganti. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah memperingatkan bahwa para pemainnya perlu mendapatkan menit secara reguler di klub. Dengan situasi ini, praktis tidak menguntungkan untuk Struijk menjelang pertandingan timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Skuad Garuda akan melawat ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain di Jakarta pada 5 hari kemudian. Selagi peluang Struijk dipanggil Kluivert ke timnas Indonesia masih terbuka, persaingan di lini serang skuad Garuda bisa menjadi lebih ketat ke depannya. Wibowo masih berusia 19 tahun dan dia merupakan seorang penyerang sayap yang bisa bermain di kanan ataupun kiri. Itu serupa dengan Struijk yang murninya adalah seorang penyerang sayap. Dia menjadi striker ujung tombak karena timnas Indonesia belum memilikinya hingga oleh Romeni dinaturalisasi pada bulan Februari ini. Wibowo baru saja naik kelas dari tim LAFC 2 ke tim senior pada akhir tahun 2024 lalu. Dia melakoni 33 laga di MLS Next Pro bersama LAFC 2 dengan mencetak 11 gol dan 9 assist. MLS sedang jeda pramusim pada musim, dan LAFC melakoni sejumlah laga uji coba sejak awal Februari lalu. Bersaing di Coachella Valley Invitational, dan pada laga keempat, Adrian Wibowo turut mencetak sebuah gol untuk LAFC dalam kemenangan 4-0 atas Phoenix Rising. Hal itu dibeberkan oleh akun resmi klub di media sosial X pada 3 Februari 2025 lalu. Sang penyerang keturunan Indonesia mencetak gol bersama legenda AC Milan, Olivier Giroud. Giroud memutuskan melanjutkan kiprahnya di Amerika Serikat sejak musim panas 2024, lalu usai dilepas AC Milan. Pada laga uji coba terkini melawan Chicago Fire pada Kamis, 6 Februari 2025. Kemarin, LAFC menang tipis dengan skor 1-0. Adrian Wibowo masuk di babak kedua dalam laga itu dan hampir menciptakan gol kedua LAFC, namun tembakannya mengenai tiang. Di menit-menit terakhir, LAFC menghantam tiang 2 kali melalui Ebo Bise dan Wibowo, hampir menggandakan skor 1-0 yang mana menjadi hasil akhir pertandingan. Demikian pernyataan dalam rilis resmi LAFC. Pada uji coba berikutnya, LAFC dijadwalkan menghadapi klub besar Meksiko, Klub Amerika, pada Rabu, 12 Februari 2025, pagi waktu Indonesia Barat. Laga resmi pertama mereka akan dilaksanakan pada Rabu, 19 Februari 2025, pagi waktu Indonesia Barat dengan menghadapi Colorado Rapids pada ajang CONCACAF Champions Cup. Sebelumnya, Piala Dunia hanya diikuti oleh 32 tim. Kini ditambah menjadi total 48 peserta. Khusus untuk kuota perwakilan Asia juga bertambah, dari 4,5 menjadi 8,5. Saat ini, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah memasuki putaran ketiga. Sederit tim langganan Piala Dunia juga masih bertahan, seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Iran. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tim-tim kuda hitam terus bermunculan di dunia sepak bola Asia.
Di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia, Uzbekistan, Bahrain, Irak, Yordania, dan lainnya dinilai tampil cukup gemilang, terutama di grup C, di mana Timnas Indonesia berada satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Usai hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, seluruh tim peserta telah memainkan 6 laga sehingga tersisa 4 pertandingan lagi. Timnas Jepang sebagai Raja Asia masih kokoh di puncak klasemen grup C dengan mengantongi 16 poin. Timnas Australia menyusul di urutan kedua klasemen dengan torehan 7 poin. Sedangkan 4 tim lainnya, yakni Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, semuanya sama-sama mengemas 6 poin. Meski memiliki jumlah poin yang sama, Timnas Indonesia berada di peringkat lebih baik, posisi 3, karena unggul produktivitas gol. Dalam 6 pertandingan, kualifikasi Piala Dunia sejauh ini, penampilan Bahrain dan Indonesia telah memukau para penggemar, tulis laporan salah satu media Cina, 163.com. Bahrain secara mengejutkan mengalahkan Australia dan bermain imbang dengan Arab Saudi. Indonesia bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia di leg pertama, serta mengalahkan Arab Saudi di pertemuan kedua. Penampilan luar biasa dari kedua tim yang sebelumnya berada di peringkat bawah ini membuat Timnas Cina berada di bawah tekanan dan urgensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajar apabila laporan tersebut menyebut bahwa Timnas Cina berada di bawah tekanan. Mengingat saat ini tim besutan Branko Ivankovic itu masih terdampar di posisi juru kunci. Dalam menjalani 6 pertandingan awal, hasil yang diraih Timnas Cina juga cukup memprihatinkan. Timnas Cina sempat dihajar Jepang 0-7 dan kalah menyakitkan dari Arab Saudi 1-2, serta Australia 1-3. Pasca menelan 3 kekalahan beruntun tersebut, Timnas Cina kemudian akhirnya bangkit dengan mengalahkan Timnas Indonesia 2-1 dan Bahrain 1-0. Sayangnya di laga terakhir, matchday ke-6, mereka kembali takluk dari Jepang dengan skor 1-3. Melihat situasi klasemen grup C saat ini, pelatih Timnas Cina Branko Ivankovic bertekad untuk kembali membuat Timnas Indonesia dan Bahrain merana. Selain itu, pelatih berusia 70 tahun tersebut juga mengincar masing-masing 1 poin saat berhadapan dengan 2 tim kuat tersisa, yakni Arab Saudi dan Australia. Apabila skenario di atas benar-benar terjadi, maka Timnas Cina total akan memperoleh 14 poin. Angka tersebut dirasa cukup bagi Cina untuk bersaing memperebutkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai 2 tim yang finish di posisi teratas klasemen grup C. Menatap 4 pertandingan berikutnya, Branko Ivankovic mengatakan bahwa saat menghadapi Bahrain dan Indonesia, target Timnas Cina adalah berusaha mengalahkan lawan sebanyak 2 kali. Saat menghadapi Arab Saudi dan Australia, Ivankovic berhasrat merebut poin dari kedua tim kuat yang sedang menurun tersebut. Dengan begitu, pada klasemen akhir nanti perolehan poin Timnas Cina akan mencapai 14 poin. Poin tersebut akan memberi kesempatan bagi Timnas Cina untuk bersaing dengan Arab Saudi dan Australia demi hak melaju langsung ke Piala Dunia. Menarik dinantikan, apakah target Timnas Cina itu benar-benar akan tercapai? Atau justru pasukan Branko Ivankovic semakin terpuruk di dasar klasemen?